Aduh, apa ini? Hasil ujian tak? 25. Ih, Ini ujian nilai ujian atau ukuran sepatu itu 25? enggak. Ini. Mending ikut aku ke kantin aja sekarang. Udah ikut aja. Mau beli apa? Nggak boleh terserah loh. Jus aja deh. Oke. Adanya ini ya, jusnya habis, katanya esnya belum dibeli. Makasih. Gak apa-apa kan? Oke. Aku makan ya. Iya. Oh iya, kalau beli kayak gini dicatat nggak? Ya harus catat dong sama ibunya, sama ibu kantinnya. Kamu belinya pakai kris tunai? Pakai kris aku. Itu bisa dicatat juga. Ya bisa dong. Kalau pakai kris itu kan, kamu pernah pakai kris belum? Pernah? Ya, kalau kamu pakai kris, itu kan nanti setelah kamu scan QR-nya kan, kalau kamu klik setuju, saldomu bakal ngurang kan di situ. Iya. Nah, itu saldomu yang berkurang itu kan nanti masuk ke rekening milik ibu kantinnya. Oh. Nah, bedanya kalau pakai tunai itu kan si ibu kantinnya itu harus nyatetnya manual. Jadi harus pakai manual gitu. Kalau pakai kris kan dia tercatat otomatis ya, bener di sistem. Ya kurang lebih bedanya cuma ada di sistem sih. Kalau semisal aku nggak punya uang terus mau utang, terus beli ini boleh? Ya kalau ibunya mau sih bisa ya. Tapi Utangnya gimana? nah itu kalau misal kamu beli utang tuh, ibunya bakal nyatet utang di kredit gitu. Bedanya cuma itu sih kalau sama penjualan ya gitu. Terus cara ibunya tahu dia untung atau rugi gimana? Nah itu makanya alasan dari ibunya tuh tiap hari ngumpulin transaksi keuangannya itu buat dicatat. Itu buat laporan keuangan. Laporan keuangan ada laba rugi, laporan perubahan modal, sama laporan posisi keuangan neraca gitulah. Nah itu tadi masuknya di materi yang kamu pelajari itu harusnya. Kemarin kan harusnya kamu udah belajar tuh. Masih belum paham ya? Nilaiku aja cuman segini. Oh ya udah, simak videonya aja dulu. Halo teman-teman, Kembali lagi di Senada Academy. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Perkenalkan, nama aku Davi. Perkenalkan, nama aku Sekar. Oke, nah sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu perusahaan dagang? Kalau tidak tahu tidak apa-apa teman-teman. Oleh karena itu kami berharap untuk teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik dan sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Jadi apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barangnya. Jadi perusahaannya itu bukan memproduksi ulang barangnya, tapi menjual kembali barang tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya ciri-ciri dan juga pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan seperti yang saya bilang tadi. Jadi perusahaan ini tuh hanya membeli lalu dijual lagi teman-teman, bukan mengubahnya dari bahan mentah menjadi bahan sudah siap untuk dijual lagi. Nah, ciri-ciri dari perusahaan dagang yang pertama itu pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Jadi pendapatan utamanya itu diperoleh dari perusahaan tersebut seberapa banyak menjual barang dagangannya. Nah, lalu yang kedua, biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang ini adalah harga pokok barang. Jadi barang yang dibeli untuk nantinya dijual lagi itu adalah biaya utamanya teman-teman. Lalu yang ketiga, tujuan utama untuk mencari laba. Jadi perusahaan dagang ini tujuan utama didirikannya itu pastinya untuk mencari keuntungan teman-teman, dan juga menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Nah itu dilakukan supaya mendapat keuntungan lebih banyak teman-teman. Lalu yang keempat, kegiatan utamanya adalah pembelian dan penjualan seperti yang saya katakan sebelumnya.
bahwasanya perusahaan dagang ini hanya berkegiatan yaitu menjual atau membeli barang dagangan. Nah, jadi akun-akun perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang itu memiliki sedikit perbedaan akun teman-teman dari perusahaan jasa. Nah, untuk yang pertama itu ada akun yaitu akun penjualan teman-teman. Ya, akun penjualan ini apa? Jadi di saat kita itu jual barang dagangan dan juga memperoleh pendapatan, maka kita tuh akan mencatatnya pada akun ini teman-teman, yaitu akun penjualan namanya. Lalu akun potongan penjualan. Nah, di saat kita memberikan potongan terhadap customer kita tuh akan mencatatnya pada ini teman-teman. Biasanya kita tuh memberikan sebuah syarat pembayaran seperti 2/10, N/30. Apa sih itu maksudnya 2/10? Jadi di saat kita memberikan diskon 2%, si customer ini harus mengisinya dalam jangka waktu 10 hari teman-teman, agar memperoleh diskon senilai 2% itu tadi. Nah, lalu ada namanya retur penjualan. Di saat si customer itu tadi memberikan kembali barang dagangan yang telah ia beli, nah itu tadi kita akan catat kepada retur penjualan. Kenapa kita catat di sini? Karena kita tuh memperoleh kembali barang dagangan yang telah kita jual teman-teman. Lalu selanjutnya ada akun namanya pembelian. Nah, pembelian ini apa sih? Jadi pembelian itu adalah di saat kita membeli sebuah barang dagangan kepada supplier. Nah, kita tuh mencatat transaksi tersebut pada akun pembelian teman-teman. Lalu di saat kita ingin mengembalikan barang tersebut, barang pembelian kita tuh mencatatnya pada yang namanya akun retur pembelian teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya akun potongan pembelian. Jadi di saat kita membeli sebuah barang, semisal nih saya beli setrika listrik. Nah, setrika tersebut saya beli dengan harga 5 juta. Nah, saya memperoleh potongan senilai 5% di saat saya melunasinya atau membayarnya secara tunai sebelum tanggal 10. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal, apa sih maksudnya 2/10, 5/10. Jadi itu adalah semacam diskon yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya ada akun HPP. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Jadi pengertian dari HPP adalah merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, biasanya UMKM itu menghitung HPP dengan cara total biaya yang telah dikeluarkan dengan jumlah barang yang telah diproduksi. Semisal UMKM menjual es teh, total biaya yang dikeluarkan itu untuk satu buah es teh itu senilai 5.000 teman-teman. Nah, lalu dapat memproduksinya senilai 1. Jadi HPP-nya dari satu es teh tersebut adalah 5.000 teman-teman. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat untuk harga pokok penjualan atau akun HPP. Nah, lalu selanjutnya ada syarat penyerahan barang atau FOB. FOB tersebut ada 2 teman-teman. Yang pertama FOB shipping point, yang kedua FOB destination point. Nah, untuk FOB shipping point itu adalah barang yang menjadi hak pemilik pembeli saat barang tersebut telah diantarkan. Jadi untuk resiko terus biaya ongkos kirim itu ditanggung oleh pembeli, karena si penjual itu bukan lagi menanggung resiko dan juga biayanya teman-teman. Lalu yang kedua ada FOB destination point. Apa sih itu FOB destination point? Jadi barang menjadi hak pembeli saat barang tiba di tempat pembeli teman-teman. Maksudnya siapa? Jadi untuk resiko dan biaya ongkos kirim dari barang tersebut itu semuanya ditanggung oleh penjual teman-teman. Jadi si pembeli itu tidak menanggung resiko, mau resiko kerusakan barang ataupun biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bukti transaksi oleh rekan saya yaitu Sekar. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan belajar mengenai bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, yang pertama adalah bukti kas masuk. Nah, fungsi utama dari bukti kas masuk ini adalah untuk mencatat setiap penerimaan uang tunai kas dari perusahaan. Nah, konteks penggunaannya ini dibuat oleh pemegang kas atau bendahara ketika menerima pembayaran dari pelanggan, misalnya pelunasan piutang, penjualan tunai, atau penerimaan pendapatan lain yang langsung berupa uang tunai. Nah, akun yang terpengaruh dari bukti kas masuk ini adalah kas bertambah dan akun penerimaan, misalnya piutang usaha, usahanya itu berkurang ya teman-teman, atau penjualannya bertambah. Selanjutnya adalah bukti kas keluar. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mencatat setiap pengeluaran baik tunai perusahaan. Nah, konteks penggunaannya ini dibuat ketika perusahaan melakukan pembayaran tunai seperti pembelian perlengkapan tunai, pembayaran gaji, atau pelunasan utang usaha secara tunai. Terus akun yang terpengaruh itu kasnya berkurang, akun beban atau utang misalnya beban perlengkapan bertambah atau utang usahanya berkurang.
Di bank masuk, fungsi utamanya itu untuk mencatat setiap penerimaan dana yang langsung masuk ke rekening bank perusahaan. Terus bukti bank masuk ini digunakan untuk mencatat transfer dana dari pelanggan, penerimaan giro yang telah cair atau setoran tunai dari bank. Terus akun yang terpengaruh itu kas di bank bertambah. Nah, di sini ada bukti bank masuk seperti ada nama PT-nya, divisi keuangannya, terus ada telah diterima dari PT apa, terus ada uraian sama jumlah uang yang masuk. Selanjutnya ada bukti bank keluar. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mencatat setiap pengeluaran dana yang dilakukan melalui rekening bank perusahaan. Terus yang keluar ini digunakan untuk mencatat pembayaran menggunakan cek atau bilet giro. Terus transfer dana kepada pemasok pelunasan utang atau pembayaran beban melalui auto debit bank. Yang terpengaruh itu kas di bank berkurang. Di sini juga ada bukti bank keluar, ada dibayarkan kepada siapa, terus nomornya, tanggal, terus uraiannya juga ada. Selanjutnya adalah faktur penjualan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk penjualan barang atau jasa secara kredit, dibuat oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli. Bagi penjual, ini adalah dasar untuk mencatat piutang usaha dan penjualan. Ini juga ada bukti faktur penjualan, ada nomor faktur, tanggal faktur, terus ada deskripsi produknya dan harganya juga. Selanjutnya adalah kwitansi. Nah, fungsi utamanya adalah bukti diterimanya uang oleh pihak penerima. Terus konteks penggunaannya dibuat setelah terjadi pembayaran, baik tunai maupun transfer. Meskipun sering digunakan bersamaan dengan bukti kas masuk dan bukti kas keluar, kwitansi adalah dokumen yang diberikan kepada pihak yang membayar. Subbab selanjutnya adalah potongan harga. Nah, potongan harga ini ada diskon atau potongan harga itu potongan karena pembayaran dilakukan saat penyerahan barang dagang. Selanjutnya adalah potongan tunai atau cash diskon. Potongan ini karena pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya adalah rabat. Ini adalah potongan karena pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini ada 2/10 N/30. Ini artinya adalah potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari sejak tanggal faktur. Terus batas akhir pembayarannya adalah 30 hari. Selanjutnya adalah N/30 end of month. Nah, ini adalah faktur harus dibayarkan maksimal 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. Selanjutnya adalah jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang. Nah, di sini ada jurnal penjualan yang biasa disingkat JJ, itu untuk mencatat penjualan kredit. Selanjutnya adalah jurnal pembelian atau disingkat JB, itu untuk mencatat pembelian. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas atau JKN, itu untuk mencatat penerimaan uang secara tunai. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas atau JKK, itu untuk mencatat pengeluaran uang tunai. Jurnal umum atau JU itu untuk mencatat transaksi di luar jurnal khusus. Di awal tadi teman-teman pasti masih kebingungan tentang apa sih itu perusahaan dagang ya sekarang. Iya, betul. Nah, setelah menonton video ini, kami berdua berharap untuk teman-teman dapat punya sedikit gambaran tentang perusahaan dagang. Jadi sampai di sini dulu video dari kami. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Nah gitu, sekarang udah paham belum? Oke. Kayaknya aku udah mulai nangkep deh maksudnya. Nah mantap. Kenapa kemarin nilaiku segini Nah ya? nggak tahu orang nilaimu. Ya udah besok belajar lagi. Besok di sini ada 100 sih harusnya. Amin. Saranku ya kamu nontonin channelnya YouTube tuh kayak gini tadi. Yang education Iya. ini ya. Itu kan ada banyak tuh di YouTube. Kamu pakai itu aja belajarnya. Aku biasanya ini kok langsung paham. Oke deh. Oke, makasih ya. sip. Pada akhirnya, belajar bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang berani bertahan. Seperti matahari yang perlahan turun, pemahaman juga datang perlahan dan tak pernah terlambat untuk muncul. Di asrama kecil ini, di ruang belajar sederhana, Naswa menemukan sesuatu yang jauh lebih penting dari nilai. Ia menemukan dirinya yang baru. Dan seperti catatan yang ia simpan, perjalanan ini belum selesai. Tapi hari ini ia sudah melangkah.